Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Meti Masfuka MPD, juga teman-teman kelas B semua yang saat ini sedang menyaksikan video presentasi kelompok 9. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul kembali dalam kelas mata kuliah kurikulum dan pelajaran biologi pada jam yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan video presentasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan strategi dan model pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari pertama, Hana Alfita Sulaiman, yaitu saya sendiri, kemudian Khairunisa Putri Dawami, Lala Lutfia, juga Lina Ines Putri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada materi presentasi pertama mengenai pendekatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, terdapat pendekatan pembelajaran. Next. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan suatu bentuk sudut pandang kita atas sistem pembelajaran yang merujuk kepada pandangan mengenai keadaan suatu proses yang bersifat umum dan di dalamnya mewadahi metode pembelajaran dengan beberapa cakupan teoritis. Menurut Rusman 2018 mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran ialah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan suatu objek kajian. Next. Selanjutnya terdapat ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Dari pengertian sebelumnya dapat dilihat bahwa ciri pendekatan pembelajaran diantaranya yaitu pendekatan ialah suatu landasan atau filosofi atau sudut pandang. Selanjutnya, pendekatan ialah suatu ide maupun gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, pendekatan ialah suatu perjalanan yang harus ditempuh dalam pembelajaran. Secara garis besar, pendekatan dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered dan pendekatan yang berpusat kepada siswa atau student-centered. Dalam pendekatan yang berpusat pada guru, kunci stimulus perkembangan siswa terdapat pada guru. Artinya, guru sebagai yang ahli harus memonitoring dan mengontrol siswa dalam pembelajaran. Dalam pendekatan yang berpusat kepada siswa, menunjukkan bahwa siswa harus memiliki kemampuan mengerjakan sesuatu sesuai dengan pengalaman praktek yang telah didapat. Lalu, membangun suatu makna atas apa yang siswa didapatkan. Artinya, siswa dijadikan sebagai pusat pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai supervisi saja. Next. Selanjutnya, terdapat macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini sekali disebut dengan CTL, atau Contextual Teaching and Learning. Dalam pendekatan ini, pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan keadaan nyata. Artinya, materi yang terdapat di dalam pembelajaran dihubungkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan siswa dapat mengimplementasikan hasil belajar dalam jangka panjang. Yang selanjutnya, terdapat pendekatan ekspositori. Pendekatan ini lebih merujuk kepada penyampaian informasi berdasarkan sumber belajar kepada siswa. Pembelajaran yang disampaikan pun dapat disampaikan secara tuntas melalui pendekatan ini. Artinya, pembelajaran dilakukan secara holistik dan cocok diterapkan dalam pembelajaran yang bersifat normatif, umum, serta diterapkan dalam jumlah siswa yang relatif banyak. Next. Selanjutnya, terdapat pendekatan induktif. Pendekatan ini menampilkan sejumlah keadaan khusus yang selanjutnya akan disimpulkan ke dalam bentuk fakta, prinsip, dan aturan yang lebih spesifik. Hal ini karena pembelajaran yang menggunakan pendekatan induktif selalu dimulai dengan pemberian contoh khusus hingga generalisasinya yang semakin spesifik. Selanjutnya, terdapat pendekatan deduktif. Pendekatan ini bersifat pada penjabaran umum ke khusus, yakni berbanding terbalik dengan pendekatan induktif. Hal ini karena deduktif ialah suatu metode berpikir secara umum yang selanjutnya bersifat khusus. Oleh karenanya, pendekatan deduktif juga disebut dengan pembelajaran tradisional, di mana guru memberikan materi dan teori lalu mengkerucut kepada pembahasan teori tersebut atau penjabaran contoh dari teori tersebut. Selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Pendekatan ini mendorong siswa guna mendapat pengalaman dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah yang masih bersifat tidak rutin atau belum pernah terjadi. Next.
Pendekatan saintifik. Pendekatan ini mengacu kepada siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, dan hukum dalam pembelajaran melalui tahapan saintifik, yaitu observasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikannya. Yang terakhir terdapat pendekatan inquiry. Pendekatan ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar dengan melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah. Materi yang disampaikan melalui pendekatan ini pun tidak sampai hingga tuntas, guna menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan memberikan peluang pada siswa agar aktif menemukan pemecahan masalah. Next. Selanjutnya terdapat fungsi pendekatan pembelajaran. Yang pertama merupakan pedoman dalam penyusunan metode pengajaran yang akan digunakan. Yang kedua sebagai garis rujukan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang ketiga sebagai tolak ukur penilaian proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang keempat sebagai aspek pendiagnosis masalah pembelajaran yang timbul. Dan yang terakhir merupakan titik untuk melakukan penelitian dan pengembangan proses pembelajaran. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya. Pertama, pengertian strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini kan merupakan suatu kalimat yang memiliki dua kata. Nah, strategi di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan, rencana untuk mencapai tujuan. Maka strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Kegiatan ini dilakukan secara efektif dan efisien untuk terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada komponen-komponen strategi pembelajaran. Ada 5 komponen yang akan kita bahas di sini. Pertama, ada kegiatan pendahuluan. Sesuai namanya, kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Karena disebutnya kegiatan pendahuluan, kegiatan awal, kegiatan yang pertama gitu ya, maka kegiatan ini harus menarik perhatian dan memotivasi peserta didik agar mata pelajaran yang disampaikan dapat mudah dicerna oleh peserta didik. Yang kedua ada komponen penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Dalam komponen ini sering terjadi kesalahan yang terjadi pada pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini, pendidik sering menyajikan informasi yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada partisipasi peserta didik. Kegiatan antara pendidik dan peserta didik ini tidak akan mencapai tujuan bila partisipasi peserta didik di sini tidak menonjol gitu ya, tidak aktif yang artinya pasif gitu ya, peserta didik pasif di sini. Maka dari itu komponen ini sangat penting demi berlangsungnya pembelajaran yang aktif dan efektif. Terkait peserta didik, ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Pertama, pemberian latihan dan praktik setelah pembelajaran, dan umpan balik yang bisa berupa penghargaan atau sanksi terhadap bentuk proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Misalnya ketika diadakannya kegiatan belajar mengajar dan saat pendidik menyampaikan materinya, ada seorang siswa yang sudah lebih tahu gitu ya materi tersebut, maka pendidik bisa memberikan reward atau berupa penghargaan yang diberikan kepada peserta didik itu. Komponen selanjutnya ada tes atau ujian. Pelaksanaan tes atau ujian ini biasanya dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran untuk mengetahui 2 hal, yaitu tercapainya tujuan pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Komponen yang kelima, maksud saya, yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan merupakan kegiatan penghujung atau penutup yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Esensinya, kegiatan lanjutan ini adalah kegiatan untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Ada 4 prinsip yang akan kita bahas di sini. Pertama, berorientasi pada tujuan. Keberhasilan strategi pembelajaran dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Maka dari itu, tujuan merupakan hal yang mesti diupayakan oleh pendidik maupun peserta didik dalam sistem pembelajaran. Yang kedua, ada prinsip aktivitas.
Strategi pembelajaran harus mampu mendorong aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, karena belajar bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi saja, tapi juga berbuat dan memperoleh pengalaman dari pembelajaran tersebut. Kemudian ada prinsip individualitas. Kita terlahir sebagai individu, maka dari itu, kegiatan mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk bisa mengembangkan setiap individu peserta didik. Perkembangan setiap individu inilah yang pada hakikatnya merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pendidik. Yang keempat, ada integritas. Dalam kegiatan pembelajaran, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik menjadi satu bagian yang terintegrasi dan harus dikembangkan. Maka strategi pembelajaran yang dipakai sebaiknya dapat mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terintegrasi. Baik, materi selanjutnya yaitu model pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran. Rangke L. Tobing, sebagaimana dikutip oleh Indrawati dan Wanwen Setiawan, mengidentifikasi 5 karakteristik model pembelajaran yaitu sebagai berikut. A. Prosedur ilmiah. Suatu pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik untuk mengubah tingkah laku peserta didik atau memiliki sintaks yang merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru dan peserta didik. B. Spesifikasi hasil belajar yang direncanakan. Suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci mengenai penampilan peserta didik. C. Spesifikasi lingkungan belajar. Suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan di mana respon peserta didik diobservasi. D. Kriteria penampilan. Suatu model pembelajaran merujuk pada kriteria penerimaan penampilan yang diharapkan dari para peserta didik. Model pembelajaran merencanakan tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik yang dapat didemonstrasikan setelah langkah-langkah mengajar tertentu. E. Cara-cara pelaksanaannya. Semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjukkan reaksi peserta didik dan interaksi dengan lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin selanjutnya, fungsi model pembelajaran. Menurut Trianto, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk memilih model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan dan dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Setiap model pembelajaran juga mempunyai tahap-tahap yang dapat dilakukan siswa dengan bimbingan guru, sehingga model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pembelajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Aspek-aspek model pembelajaran. Yang pertama ada problem-based learning, sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media, dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online. Tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Yang kedua ada distant learning atau pendidikan jarak jauh. Model pendidikan jarak jauh telah berkembang sejak 1883 seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep dan implementasi model pendidikan jarak jauh dapat berkembang pula. Pendidikan jarak jauh dapat diklasifikasikan melalui beberapa fase generasi sampai saat ini dengan generasi kelima. Yang ketiga ada mobile learning
Mobile learning adalah pembelajaran dengan bantuan teknologi seluler nirkabel atau smartphone. Mobile learning memberikan kemudahan pada siapa saja untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Model pembelajaran mobile learning mendorong keaktifan peserta didik untuk selalu belajar kapanpun dan dimanapun. Diinginkan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang terakhir ada virtual learning environment adalah sebuah platform berbasis web untuk pembelajaran dalam aspek digital yang biasa dipakai oleh beberapa institusi pendidikan. Lingkungan pembelajaran virtual menawarkan sistem pembelajaran dengan berbagai komponen, dengan menambahkan keuntungan dari pembelajaran berbasis komputer dan ruang pengajaran. Baik, telah sampailah kita pada penghujung presentasi. Maka dari itu akan saya bacakan kesimpulan pada presentasi materi kelompok 9, yaitu tentang pendekatan strategi dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ialah suatu prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Secara garis besar, pendekatan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni pendekatan yang berpusat pada guru atau pendidik, dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Secara efektif dan efisien terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara atau teknik penyajian sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, proses belajar dan mengajar. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Sejatinya presentasi kali ini tidaklah sempurna dan masih banyak kesalahan. Maka dari itu kami mohon maaf bila ada salah kata yang ada pada presentasi pada hari ini. Sekian bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.